Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudaraku semuanya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Mohon izin mengganggu kami ditugasi untuk mengisi kultum di pagi hari ini di poli atas pada pagi hari ini. Kiranya nanti saya mengganggu Bapak Ibu semua, mohon dimaafkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat karunia kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk bersilaturahmi di pagi yang cerah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada teladan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu kabar gembira untuk orang yang sedang sakit. Seperti yang kita ketahui, sakit adalah sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan. Namun dalam pandangan agama kita, agama Islam, sakit bukan sekedar merupakan penderitaan. Ia adalah rahmat yang tersembunyi, penghapus dosa, pengangkat derajat, dan juga tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang pertama, sakit menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini kita bisa perhatikan bahwa duri saja yang menusuk ke tubuh kita itu bisa menjadi sebab dihapuskannya dosa, apalagi sakit yang lebih berat. Hadirin yang berbahagia, kita kadang sering merasa ringan melakukan dosa, menganggap enteng dosa-dosa, terutama dosa-dosa kecil yang tidak kita sadari. Dosa-dosa itu tentu akan semakin lama semakin menumpuk dan akan menjadi beban kita di akhirat. Maka ketika Allah menurunkan sakit di dunia, itu bisa menjadi cara Allah membersihkan kita sebelum kita besok bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini kita melihat betapa sayangnya Allah kepada kita. Ia bersihkan kita di dunia terlebih dahulu agar tidak berat hisabnya kelak di akhirat. Yang kedua, sakit adalah ujian yang disertai kabar gembira. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ujian itu pasti nih. Di antaranya adalah sakit. Sakit termasuk bagian dari kekurangan jiwa yang disebut dalam ayat ini. Dan yang menarik, Allah menyambungnya dengan kalimat, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya
Di balik sakit ada kabar gembira, tapi syaratnya adalah sabar. Sabar bukan berarti kita tidak merasa sakit, sabar tidak berarti kita tidak boleh bersedih, tidak boleh menangis. Akan tetapi sabar adalah kita tetap ridho kepada Allah, tidak menyalahkan takdir, dan tetap berusaha berobat. Hadirin yang berbahagia, yang selanjutnya, orang yang paling dicintai oleh Allah justru yang paling diuji. Rasulullah bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang soleh, lalu yang semisalnya dan yang semisalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, semakin tinggi keimanan seseorang, semakin besar pula ujiannya. Kita mengenal kisah Nabi Ayub, di mana beliau diuji dengan sakit yang berkepanjangan, sakit yang bertahun-tahun, sampai hartanya habis, keluarganya pergi, tubuhnya penuh luka. Nah, akan tetapi Nabi Ayub ini tetap berkata dengan lembut, tetap berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Di sini beliau tidak mengeluh, tidak menyalahkan Allah. Beliau hanya mengadu kepada Allah dengan penuh kekhidmatan. Karena kesabarannya, Allah menyembuhkan dan mengangkat derajatnya. Kemudian yang keempat, pahala tetap mengalir saat kita sedang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka dicatat baginya pahala seperti apa yang biasa ia kerjakan ketika ia sehat dan mukim. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini kita melihat jika kita terbiasa sholat berjamaah, terbiasa sedekah, terbiasa membaca Al-Quran, terbiasa melakukan hal-hal yang baik, lalu sakit menghinggap diri kita sehingga kita tidak mampu melakukannya, Allah tetap mencatat pahalanya. Dalam kondisi lemah kita tetap mendapat pahala penuh selama sebelumnya kita sudah mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik tersebut. Hadirin yang berbahagia, yang berikutnya, sakit bisa menjadi jalan surga. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman bahwa jika dia mengambil dua mata seorang hamba, lalu hamba itu bersabar, maka balasannya adalah surga. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa kesabaran dalam sakit bisa menjadi tiket menuju surga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah menembakkan musibah kepada seorang mukmin kecuali Allah mengangkat derajatnya atau menghapus dosanya. Artinya orang beriman tidak pernah rugi, sakitnya tidak sia-sia, air matanya yang mengalir ketika sedang sakit itu tidak percuma. Hadirin yang berbahagia, yang selanjutnya, sakit mengingatkan kita akan lemahnya diri kita. Allah berfirman dalam Quran Surat Yunus ayat 12 yang artinya, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Saat sehat, kita sering merasa kuat. Saat sakit, kita sadar bahwa kita ternyata makhluk Allah yang lemah.
Kita tidak bisa tidur tanpa rasa sakit, tanpa rasa nyeri. Kita tidak bisa makan tanpa bantuan. Kita tidak bisa berjalan tanpa pertolongan. Sakit membuat kita kembali tunduk, kembali melembutkan hati, dan sakit biasanya menjadikan kita berdoa menjadi lebih khusyuk. Dan seringkali dari sakit itulah lahir kepribadian kita yang lebih taat dan lebih baik lagi. Yang berikutnya, tetap berikhtiar dan berobat. Hadirin yang berbahagia, Islam tidak mengajarkan kita pasrah tanpa usaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berobatlah kalian, karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi ketika sakit kita bersabar sekaligus berusaha. Kita berdoa sekaligus berobat. Karena kesembuhan datang dari Allah, tetapi usaha adalah bentuk ikhtiar dan juga tawakal yang benar. Hadirin yang dirahmati Allah, jika hari ini kita sehat, maka mari kita bersyukur, kita syukuri. Jika hari ini kita sakit, maka marilah kita bersabar. Karena Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Maka bagi saudara-saudaraku semuanya yang sedang sakit, jangan putus asa, jangan merasa sendirian, jangan merasa Allah meninggalkan kita. Bisa jadi Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita. Bisa jadi Allah sedang mengangkat derajat kita. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan surga untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, mungkin itu sedikit apa yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, ya Rabbul Alamin, Rabbnya manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah, Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan bagi yang sakit, kesabaran bagi yang diuji, dan kesehatan yang penuh keberkahan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.